Ya, selamat pagi Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan yang baik dalam rumah Tuhan untuk beribadah dan bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada hari ini ada beberapa jemaat-jemaat kita yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan pada hari Minggu ini. Kita berdoa supaya mereka juga tetap diberkati Tuhan. Mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Saudari Regina bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang ceria ya dari atas sini. Kita mau nyanyikan satu pujian untuk mengangkat syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa.
sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Katakan sama-sama, ku bersyukur dengan suara setengah suara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih-Nya untuk kita, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan karena kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, kasih-Nya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mensyukuri semua berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita lah sesuatu yang sangat Tuhan hargai dalam hidup kita. Menyadari keterbatasan hidup kita, rentan dengan permasalahan, rentan dengan sakit penyakit, rentan dengan kondisi-kondisi sulit yang kita hadapi. Tapi kalau hari ini kita ada, kita boleh menikmati pagi yang cerah, kita masih dalam bait Allah, maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa sejenak, menaikkan syukur kita masing-masing untuk apa yang kita alami. Masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda, masing-masing kita punya kesaksian yang berbeda, masing-masing kita punya kondisi yang berbeda. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, bahwa kita punya Tuhan yang sama, yang telah memberkati kita. Patutlah kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apapun yang Tuhan buat bagi hidup kita. Naikkan doa syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan bagi hidup kami. Sudah selesai berdoa untuk bersyukur, mari kita berdiri. Naikkan kornya sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Sebagai pernyataan iman kita bersama-sama kepada Tuhan. Untuk semua kondisi keadaan yang berbeda kita alami, tapi kita mau berterima kasih dan kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan berbagi hidup kita. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk sakit penyakit Tuhan. Kami bersyukur untuk hal-hal yang sulit yang kami hadapi Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur. Katakan sekali lagi sama-sama, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang kami mau bersyukur untuk apa yang Tuhan buat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kasih setia-Mu yang luar biasa, gak pernah berhenti atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sungguh bersyukur.
Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhanmu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya ucapan syukur kami pada pagi hari ini didengar oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami sudah bersyukur dan kami mau hari ini Tuhan memberkati kami lagi. Kami sudah bersyukur dan kami percaya dalam ibadah ini tangan Tuhan sedang ada dalam atas kepala kami masing-masing untuk memberkati kami. Kami sudah bersyukur. Terimalah pujian dan penyembahan kami Bapa. Kami sudah bersyukur. Layakkanlah kami untuk melayani-Mu. Berkenanlah Engkau atas pelayanan kami. Dan layakkanlah kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu hari ini Bapa. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Sehingga kami pulang dengan berkat daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami alaskan, kami dasarkan ibadah kesucian pada pagi hari dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Kita mau nyanyikan dengan semangat. Hey!
saatnya kami berkumpul bersatu. Dari mana? Dari setiap suku dan bangsa. Semuanya berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Angkat suara kita semua, katakan sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa untuk bersyukur, berdiri di hadapan tata anak domba. Semua satu suara menyatakan apa? Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, hanya bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Naikkan pada Allah kita. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi sama-sama. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Siap untuk memuji Tuhan lagi? Kita mau nyanyikan buku Balak Keselamatan nomor 16. Segala kemuliaan bagi Allah Rama, putranya Ia berikan sebagai kurban untuk menebus dosa isi dunia. Olehnya pintu surga telah terbuka. Pujilah Tuhanku, soraklah bergirang. Pujilah Tuhanku, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya.
Terpujilah jiwa karena Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Kita nyanyikan buku balas Selman, kesukaan di dalam bala tentara surga. Semuanya tepuk tangan ya dari awal sampai akhir karena kita tahu bahwa dalam bala kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari awal. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan. Katakan Kesukaan dalam bala tentara. nyanyilah. Nyanyilah, nyanyilah, puji Allah di surga. Bunyikan genderang dengan musik bersama. Biar ramai sesaji nyanyian, pujilah selalu nama Tuhan. Sebab Dia beri keselamatan bagi yang percaya. Haleluya. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan. Kesukaan dalam bala tentara. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan. Haleluya. Kesukaan dalam bala tentara. Kuasamu selamanya dalam darah dan api. Dalam perang kau menang dan iblis dikalahkan. Tapi Tuhan memberanikan jiwa orang yang berperang karena namanya yang selalu gunakan sabdanya sebagai senjatanya. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan. Kesukaan dalam bala tentaranya. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan. Kesukaan dalam bala tentaranya. Maju terus. Maju terus, Maju terus. maju terus. Mari. Turut firman Allah. Katakan hatimu hingga setia dan teguh. Biarlah nyanyian serta hidupmu menunjukkan kuasa roh Tuhanmu yang membaharui hati. Puji. Puji, puji Tuhan. Haleluya. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan. Kesukaan dalam bala tentaranya. Amin. Kesukaan dalam bala tentara Tuhan. Sebagai kesaksian kita bersama, kita mau nyanyikan satu pujian. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Katakan. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Bahasa Inggrisnya ya, He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to He's so good to you and me. He's so good to you and me. Kita mau duduk, silakan duduk. Kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian dari buku Bala Keselamatan 130. Hari baik dan senang, semua dosaku dihapuskan. Ku diajarnya berjaga dan berdoa senantiasa. Hari senang waktu Yesus ku pilih jadi rajaku, akan berkata selamanya dalam hidup dan hatiku. Hari baik dan senang, semua dosaku dihapuskan. Ku diajarnya berjaga dan berdoa senantiasa. Hari baik dan senang, Yesus memberi hati yang terang. Hari senang waktu aku mulai cinta pada Tuhan. Patut Dia dimuliakan, Dialah juru penebus. Hari baik dan senang, semua dosaku dihapuskan. Ku diajarnya berjaga dan berdoa senantiasa. Hari baik dan senang, Yesus memberi hati yang terang. Dosaku telah diampuni, Kristus jadi penebusku. Panggilannya ku turuti, bersaksi tentang Tuhanku. Hari baik dan senang, semua dosaku dihapuskan. Ku diajarnya berjaga dan berdoa senantiasa. Hari baik dan senang, Yesus memberi hati yang terang. Kita baca ayat yang keempat, kemudian setelah kurnya saya mohon kesediaan Bu Mayor untuk doa syafaat. 2, 3. Semua kebimbanganku oleh Tuhan dihilangkan. Dialah sahabat yang teguh yang ku takkan tinggalkan. Hari baik dan senang, semua dosaku dihapuskan. Ku diajarnya berjaga dan berdoa senantiasa. Hari baik dan senang, Yesus memberi hati yang terang. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan atas hidup kami. Engkau telah pelihara kami sepanjang minggu ini.
Dan kami ada di hari perhentian-Mu pada saat ini. Kami mau datang menyembah Engkau, kami mau datang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang cukup, sehingga kami boleh makan dan minum setiap hari. Kami boleh menyisihkan untuk persembahan-persembahan kami. Kiranya Bapa Engkau memberkati, Engkau menyucikan semua persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita. Dan kembalilah Bapa memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, dalam pribadi dan rumah tangga mereka. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Kami serahkan Tuhan kehidupan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Tuhan berkatilah mereka, biarlah mereka boleh merasakan sepanjang minggu ke depan, ada berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan. Tuhan beri mereka semua sehat dan kuat, menjalani kehidupan yang semakin sulit ini Bapa. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan-pekerjaan, Tuhan akan tolong sehingga apapun yang mereka kerjakan diberkatilah oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Tobias, kami berdoa untuk Dr. Elda, kami berdoa untuk Saudari Desi, kami berdoa untuk Saudara Dana dan juga Edwin. Tuhan berkatilah mereka Bapa dalam seluruh pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam seluruh apa yang menjadi pergumulan mereka. Juga bagi anak-anak kami, ada anak kami Edgar, ada anak kami Renaldi, anak kami Joan, Floreno dan Bella. Tuhan berkatilah mereka dalam mereka bekerja dan juga melakukan seluruh aktivitas mereka untuk berjuang, memenuhi apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, melindungi dimanapun mereka ada, menjauhkan dari segala susah mara bahaya. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang mereka, menguatkan mereka menjalani hari-hari mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul, untuk kekuatan dan kesehatan mereka. Biarlah juga Tuhan turut bekerja. Kami berdoa untuk anak kami Brian, tiada henti kami meminta belas kasihan Tuhan. Kalau dia boleh terus menjalani aktivitasnya, itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bahkan melakukan pelayanan-pelayanan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan terus berikan semangat untuk Brian menjalani kehidupan ini, menanti waktu Tuhan, menanti mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan, dan itu menjadi kesaksian yang hidup bagi kehidupannya. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemulihan dari Bu Esther. Tuhan juga berkati dia Bapa. Terima kasih untuk semua yang boleh dialami. Kami percaya semua ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Berikanlah terus pemulihan, kekuatan, kesehatan, mendampingi anak-anak, mendampingi suami. Dan biarlah Ibu Esther terus dipakai oleh Tuhan dalam kehidupannya setiap hari dimanapun dia ada dalam pekerjaan-pekerjaan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Cilidia dan juga Cilani. Tuhan juga tolong mereka. Mereka pun sedang dalam berobat. Biarlah segala usaha yang dilakukan pun diberkatilah oleh Tuhan, sehingga mereka mengalami kekuatan sempurna daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak tinggalkan mereka, dan biarlah Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu atas kehidupan baik Cilani dan juga Cilidia. Kami juga berdoa untuk Ibu Santoso dan Ibu Sindong yang sudah lanjut usia, tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Tuhan juga memberkati. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Simon dan Ibu Evi yang sedang berlibur di Jogja bersama dengan anak-anak mantu. Tuhan juga berkatilah mereka, berikanlah waktu yang baik dan sukacita daripada Tuhan. Juga Tuhan sehat kuatkan bagi Bapak Simon. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak kami Jerry Setia Budi. Tuhan juga terus menjaga, memelihara, di mana kadangkala dia harus mengalami bagian-bagian kaki yang menjadi lemah. Tapi Tuhan kami percaya Engkau pun akan pulihkan dengan sempurna. Kuatkan dia Bapa untuk menjalani kehidupan dan masa mudanya. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk keluarga dari Bapak Sur dan Ibu. Tuhan juga berkati. Terima kasih kesetiaan mereka beribadah. Berikanlah sukacita-Mu dalam masa tua ini. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Ibu Samaiyah. Tuhan juga jamah bagian matanya, sempurnakanlah kembali kesehatannya Bapa,
sehingga terus dia boleh bersuka cita untuk beribadah kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ong dan Ibu, Tuhan juga berkati mereka dalam masa tua. Terima kasih untuk semua pengalaman, untuk kesehatan yang Tuhan telah pulihkan. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami ini dalam seluruh kehidupan mereka tiap-tiap hari. Juga kami berdoa untuk Ibu Sonya, Ibu dari Silvi, Tuhan juga berkati dalam pembaringannya tiap-tiap hari. Tuhan juga tolong, Tuhan juga jamah, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu bagi mereka yang menjaga anak-anak. Tuhan juga berkatilah mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk rencana operasi dari Cik Melani. Tuhan juga turut campur tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan Cik ketenangan, sehingga pada saat operasi nanti Tuhan turut campur tangan. Semuanya akan menjadi baik dan Tuhan akan mendahului semua obat-obat, semua alat yang dipergunakan untuk operasi, para dokter, perawat, biarlah Tuhan memberkatinya Bapak. Bapak di dalam sorga, kami juga berdoa untuk Ibu Mayor Slamet yang ada di Kupang, untuk keluarga Singkali Tampai yang ada di Betun. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan tolong mereka, berikan mereka sehat kuat dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang dilakukan diberkati. Bagi Ibu Mayor Slamet dalam berlibur bersama anak-anak mantu cucunya, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Ibu Anton, juga Tuhan sehat kuatkanlah. Terima kasih sukacita yang selalu dinyatakan dalam hidupnya, dan segala obat-obat yang diperlukan Tuhan biarlah selalu tersedia Bapa, sehingga Ibu Anton juga boleh mengalami selalu kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Kami juga ingat bagi Ibu Endang Suparso yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan lawatlah dia, Tuhan berikan dia sehat kuat, dan biarlah dia mengalami kesembuhan sempurna dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan pun akan tolong, biarlah semuanya tetap menjadi baik Bapa. Dalam kepemimpinan yang akan berakhir, Tuhan Kau melihat keadaan-keadaan hari-hari ini. Biarlah Tuhan melindungi pemimpin kami, sehingga dia boleh menyelesaikan tugas tanggung jawabnya Bapa. Untuk pemimpin yang baru, Tuhan juga memberkati apapun yang akan dilakukan Bapa, Engkaulah yang akan menuntun mereka. Bapa di sorga, berkati juga pemimpin kami di kota ini, Tuhan pun akan menolong mereka Bapa. Saat kami memilih juga pemimpin yang baru, Tuhan juga akan menunjuk siapa yang terpilih, sehingga semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kota ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami di Korops ini, di mana pada siang nanti anak-anak muda kami akan berangkat mengikuti HRP. Tuhan juga menyertai, Tuhan lindungi mereka, berikan waktu yang baik untuk mereka melakukan kegiatan ini Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua rencana program apapun di Korops ini diberkati Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung pembangunan Tuhan juga memberkati. Semuanya kami bawa kepada Tuhan. Juga peremajaan kendaraan jika Tuhan berkenan, semuanya dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya, terpujilah Engkau. Kami siap akan dengar firman-Mu. Tuhan berkati urapi hamba-Mu Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita lihat bukan? Yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Banyak sekali. Tapi dalam perjalanannya seringkali kita yang didapati tidak setia. Kita tidak setia untuk berjuang sampai akhirnya. Kita mau minta Tuhan untuk menyelidiki kita, untuk melihat hati kita. Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan Yesus kita? Kita mau angkat satu pujian ini. Kemudian saya mohon kesediaan Pak Yupito untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun kita mau siapkan hati kita dulu. Sama-sama kita angkat hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Selidiki aku, Yesus, lihat hatiku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? apakah kita Yesus, sungguh mengasihi Tuhan Kau kita? yang Maha Tahu, Dia menilai setiap yang hal menilai dalam kehidupan kita. hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Telah kulihat dengan setengah suara kebaikanmu yang tak pernah habis. yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari yang indah ini, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Dan ketika firman itu dibentangkan, lawatan Allah terjadi di tempat ini. Dan ada Roh Kudus yang bekerja dan sedang bekerja bagi kita semua. Kami percaya ketika firman dibentangkan akan menghasilkan hal yang luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi, perubahan besar terjadi, dan melalui kuasa Allah, hidup kami semakin hari disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan hati dan pikiran hamba-Mu. Dan kepada jemaat yang mendengar, Engkau urapi sehingga kebenaran firman ketika dibentangkan boleh mengubah hidupnya, lebih percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki kuasa di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, saya terinspirasi
di dalam khotbah saya mengenai iman yang membentuk pribadi kita yang tangguh. Kalau beberapa waktu yang lalu ketika PD saya mengatakan, saya membawakan firman juga mengenai iman juga, yang perlu diuji kesabarannya. Jadi hari ini membentuk pribadi yang tangguh. Saya tidak mengerti kok kuat sekali di dalam saya menyampaikan mengenai iman. Saya tahu pada saat ini adalah hari-hari yang kalau kita lihat di medsos, lihat di surat kabar, lihat di televisi, hari-hari yang mungkin cukup menyeramkan secara global juga. Mungkin secara nasional juga menyeramkan, ya, politik, sosial, ekonomi, budaya, ya toh, semua mengalami suatu perubahan yang tidak gampang. Apa yang bakal terjadi? Dan kita sebagai orang-orang Kristen tentunya dibutuhkan iman yang kuat untuk membentuk pribadi yang tangguh. Karena apa? Satu saat mungkin kita nanti tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Percaya atau tidak percaya, terserah saudara. Saya kan hanya menyampaikan yang didasari dalam Alkitab. Dan terinspirasi juga, di saat-saat sulit begini, ada banyak undang-undang yang diterbitkan. Dan yang memeriksa pasti aparat, ya toh, bisa pamong praja, bisa kepolisian, ya toh. Bisa lingkungan juga, aneh-aneh memang sekarang ini. Jadi di saat-saat sulit begini ini, tidak gampang kita menjalani hidup, ya. Saya kurang lebih 3 bulan yang lalu dan sedang berjalan dan sudah selesai, ya. 3 bulan hanya ngurus surat sekedom. Saya tertawa, saya bilang sama anak saya, coba kamu yang maju aja dulu. Nanti kalau tidak bisa baru saya yang maju. Tidak selesai. Satu hari saya datang siang, kemudian saya kasih tahu dia, Bu, Bapak, kalau nggak diselesaikan nanti urusannya sama saya bilang. Saya datang juga. Dan Bapak harus diperiksa dulu nama saya siapa. Akhirnya selesai juga. 3 bulan hanya urus sekedom. Bu Lisa bisa ketawa-ketawa, dia kan orang notaris lebih tahu. Ya. Saya bilang nanti berat loh urusannya, saya bilang. Ya. Karena saya sudah akhir-akhir ini lebih banyak mengurusi banyak-banyak masalah. Ya. Baik. Apa yang kita harus ketahui mengenai iman? Ya, iman ini, coba yang bagian Alkitab ya, tolong jangan bermain HP dulu ya. I'm sorry saya berbicara begini karena ini pada jam ibadah dan sedang firman ini dibentangkan ya. Coba dibuka di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu ya, yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bicara iman ini berlaku dalam semua strata. Ya. Baik mulai dari anak-anak, baik dari orang muda, baik dari emak-emak, ya, baik juga yang opung dan lain sebagainya. Dan ketika firman Tuhan dibentangkan, kita harus tahu, ya, dan kita harus mengerti apa itu iman. Kalau tadi saya tanya aja mungkin belum tentu ada yang bisa menjawab. Ya, tapi pada dasarnya iman itu bisa dirasakan, ya, di dalam segala hal di dalam hidup kita, ya. Dan iman itu dapat dipakai di dalam sikap kita dalam menghadapi segala hal. Ya. Dan iman itu membutuhkan suatu komitmen di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang berada di dalam ruangan ini, tentunya sudah percaya kepada Tuhan. Ya toh? Berdiri, tunduk, berdoa, itu sudah percaya pada Tuhan. Ya. Dan kemudian kalau tanpa iman saya katakan, ya, gak mungkin saudara merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita.
Gampang kalau mau lihat. Ketika saudara dalam keadaan tidak berdaya, sakit. Ya toh, siapa yang mau diandalkan? Teman? Tidak mungkin. Paling disambangi 1, 2, 3, 4 kali. Tapi Tuhan yang hadir di dalam hidupmu. Saya puji Tuhan di usia saya begini, saya enggak pernah mengenal sakit. Ada sakit-sakit biasa aja ya. Karena saya selalu meminta kepada Tuhan. Pernah waktu sebelum pandemi ya, saya tuh jalan tuh susahnya setengah mati. Sampai anak saya bingung, saya enggak bingung. Karena saya selalu minta, karena obat apa yang cocok kan gitu toh, pasti. Nah, kemudian kalau kita berbicara iman, kita lebih banyak belajar mengenai Bapak yang sebagai seorang yang memiliki iman yang cukup kuat, yaitu Bapak Abraham. Diuji juga dia pada saat itu, ya toh, melalui anaknya Ishak. Diuji, ya toh, sudah dapatnya anak susah, masih diuji lagi, ya. Jadi memang di dalam kehidupan kita harus mengenal diuji. Ketika kita sedang menghadapi banyak masalah, ya. Dan iman itu mengendalikan hidup kita. Coba sekarang kalau di jalanan, apalagi kalau kena ya yang seenaknya itu. Kita belajar diuji kesabaran kita. Kalau kamu lawan, strata kita berbeda. Bisa pusing gitu, gitu. Saya enggak akan ngelawan kalau gitu, ya. Serempet dikit ya sudah biarin aja lah, ya. Anggap aja itu uang keluar. Kemudian dengan iman kita juga menguasai hidup kita. Dan itu iman itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Bukti orang yang beriman berdoa. Ketika kita memejamkan mata, berdoa, berkomunikasi dengan yang di atas. Almarhum Brigadir Huta Juru selalu mengajarkan kepada mulai dari anak-anak sekolah minggu, karena saya mulai dari sini kan kecil kan. Kalau sekolah minggu ya segini banyaknya, ya. Kemudian dibagi-bagi kelas, tapi pada saat khotbah dia selalu mengajarkan pejamkan mata. Sebelum semua murid sekolah minggu itu memejamkan mata, dia nggak mulai berdoa. Itu salah satunya. Ya. Berarti anak itu sudah diajarin percaya kepada Tuhan. Dan doa adalah sarana untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Dan doa itu membawa pengharapan baru bagi orang yang memiliki iman. Pertanyaannya, mampukah kita membentuk pribadi yang tangguh? Belum tentu. Ya. Di dalam hal ini, satu penyakit yang ada di karakter manusia, lazy atau males. Ya toh? Berlaku bagi saya juga. Kalau saya berdiri sini kan pasti ada tuntunan dari Tuhan. Karena saya ngerubah ini, konsep ini berbolak-balik ini, kok kenceng terus bicara ini. Ya, pada saat buat draft itu. Jadi, males. Padahal seringkali orang bilang selalu membandingkan dengan gereja-gereja yang besar. Seringkali membandingkan dengan, oh ini ada ininya, oh ini ada ininya. Ya buatan di sini bisa kok. Ya toh? Buat aja. Sepanjang mengikuti aturan yang jelas dan benar, ikuti yang benar. Contoh paling gampang, ini saya sebetulnya tidak mau promo ya. Cucu saya, 3 itu pelayanan semua. Dan kelasnya dia kadang-kadang mau dipakai sama penyanyi-penyanyi nasional. Katanya suaranya itu enak. Padahal opanya nggak bisa menyanyi, jujur aja saya. Ya. Jadi dipakai dia. Dan memang kita ini gennya itu memang ada di situ. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan suatu. Masih ingat dengan khotbah beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Mayor mengenai jemaat di Makedonia.
Kan sama. Apa yang diajarkan? Transformasi, perubahan pola pikir, dan mengikuti aturan yang benar. Tapi kalau saudara tidak mau merubah pola pikirnya, saudara mengharapkan suatu change, perubahan, no way. Tidak akan mungkin. Di sini bisa. Ya, contohnya itu. Saya kalau khotbah tidak mau mengkritik sana sini, tidak. Saya hanya mengubah dan men-trigger supaya saudara jemaat ini menjadi lebih baik. Ya. Kalau suam-suam terus ya repot, ya kan? Firman itu mengatur kehidupan kita, mengendalikan kehidupan kita, ya toh, bahkan mengubah karakter kita. Kemudian kalau kita belajar di dalam Filipi 4, coba kita buka Alkitab kita, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Pas ini firman. Lakukan perubahan dalam segala segmen. Melalui transformasi. Dan bala keselamatan itu agennya sebetulnya. Cuman gimana caranya? Butuh tuntunan daripada Tuhan Yesus. Dan di ayat yang ke-6 di situ adalah bentuk iman kita kepada Tuhan. Dalam menghadapi segala kekhawatiran, semua masalah pasti ditanggung oleh Tuhan. Saya enggak tahu kenapa saya kuat di dalam memberikan beberapa ini mengenai iman. Bisa jadi pergumulan jemaat saat ini sangat banyak. Apakah saya juga tidak punya pergumulan? Punya, ya toh. Everybody pasti punya masalah. Everybody pasti punya pergumulan. Mungkin ada yang lebih berat. Mungkin yang enggak pernah kunjung selesai. Ini diingatkan firman pada pagi hari ini. Dan saya akan tuntaskan, saya agak lama sedikit ya. Biasanya saya kalau khotbah akan mau lama-lama. Tapi kali ini saya mau tuntaskan ya. Karena ini ada menyangkut di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berubah dan menjadi lebih baik. Ya, dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita, di dalam gereja kita, di dalam lingkungan kita yang punya nilai-nilai manfaat di situ. Karena itu, bagi saudara-saudara sekalian, mari kita belajar mengenai iman itu dengan benar, dengan pas, ya toh. Jangan pernah disinggung-singgung. Misalnya apa itu PSSD? PSSD itu ya pelayanan misi, ya persembahan misi, ya toh. Sederhana. Kalau gereja lain yang ngomongnya misi lebih dikenal, ya toh. Kalau kita PSSD nggak ada yang, mungkin sedikit yang banyak tahu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus dilakukan? Baca itu firman. Belajar daripada kisah para rasul. Di situ juga sudah dijelaskan, ya toh. Ketika kita membaca firman, ketika kita berdoa, ada kekuatan yang baru. Dia tidak akan pernah takut menghadapi suatu masalah. Dia tahu Bapa yang di sorga selalu memberikan pertolongan. Ya. Coba dibuka lagi di dalam Yakobus 2 ayat 14 hingga 17 ya. Ini saya cuplik ini karena nanti di end-nya saya mau pelayanan di sini mengambil satu komitmen ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan kita? Saya jawab ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, perbuatan kasih ini. Ya. Di situ dijelaskan, coba lanjutkan ya, 16-17 ya. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang.
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ini perbuatan kasih juga. 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jelas kan? Ya. Jadi iman itu harus disertai perbuatan. Contoh paling gampang ya, kalau PKW banyak ya, mungkin ada terima sesuatu. Itu memang dari dulu ya. Dan saya adalah bagian yang terima itu. Makanya saya sangat care ya. Saya bagian terima itu ya. Zamannya Suster Ji ya. Terima saya ya. Hampir setiap berapa ya? Bulan rasanya ya. Kemudian dan iman itu adalah bukti memberkati. Mungkin ada yang nggak ngerti. Ya toh? Iman itu bukti untuk memberkati. Iman itu untuk memberkati diri sendiri dan memberkati orang lain, ya toh? Dalam hal ini yang nyata. Misalnya beberapa waktu yang akan datang nanti kalau mau dilakukan makan bersama pagi, boleh saya bilang. Kan memberkati kan? Tidak hanya kehidupan secara jasmani, rohani dan jasmani kan gitu, bolak-balik kan sama aja gitu. Kemudian dan ketika kita berdoa akan membawa kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau berdoa ya juga sama, bukan pada diri sendiri aja. Doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan pekerjaannya, doakan gerejanya supaya lebih maju. Ya. Jadi enggak monoton begitu saja. Memang saya dari dulu kalau saya bekerja, saya dikenal orang yang tidak terlalu monoton. Pasti saya baca teorinya, oh ini aplikasinya. Oh ini baca teorinya, oh ini aplikasinya. Dan kemudian belajarlah dari Elia. Elia ketika doanya diterima, dia langsung naik. Jadi dengan iman itu akan lebih meyakinkan diri kita dan lebih meyakinkan orang lain. Satu saat mungkin kita tidak lagi bisa yang diandalkan. Kecuali kita berharap bersujud di hadapan Tuhan. Meminta pertolongan. Belajar daripada Elisa. Ya, itu ada banyak contoh-contohnya. Dan doa itu memiliki kuasa yang hebat. Ajarkan mulai dari sekolah minggu itu. Dari anak-anak. Supaya mereka juga memiliki iman. Dan banyak juga dari gereja-gereja lain sekarang sudah di mixer. Karena saya itu baru SMP. Tapi dia sudah melayani yang kelas dewasa. Di mixer antara yang tua dan yang muda. Saya sambil khotbah mungkin lebih gampang nanti ada yang guide mungkin jadi. Ya. Contohnya itu. Ya. Di mixer. Supaya apa? Ada regenerasi. Dan tidak monoton. Ya. The true story. Saya mengalami. Kemudian dengan ketika kita memiliki iman itu harus berdampak. Berdampak kepada temannya terutama. Di dalam lingkungannya. Yang orang tua ngikuti yang orang tua. Yang anak-anak ngikuti orang anak-anak. Dan tidak zamannya kalau pada saat ini orang tua lagi masuk, misalnya ada kekeliruan. Saya pernah tanya itu sama, kamu gak pernah dimarahi? Pernah. Siapa yang marahi? Teman sejawatnya. Itu lebih mangstra daripada yang tua ngomongin yang anaknya ketika pelayanan. Itu paling gampang. Saya tanya itu, memang saya lagi trial dalam hal ini. Yang mungkin bisa diterapkan di tempat ini. Semua sudah ada pimpinan-pimpinan sektornya. Kemudian ada lagi firman yang memberkati. Iman yang memberkati. Coba dibuka di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di dalam konteks apa? Iman itu pasti memiliki tindakan. Persembahan PSSD, tindakan daripada iman. Pelayanan, tindakan daripada iman. Banyak. Kembangkan, ya. Belajarlah dari seorang yang mungkin kecil di atas mata manusia, tapi besar di hadapan Tuhan. Ada seorang janda miskin yang dia dengan membawa 2 keping perak, tiba-tiba nyelonong masuk ke bait Allah. Diterima oleh Tuhan. Karena seluruh hidupnya diserahkan. Dia nggak tahu apa yang bakal dimakan pada saat itu. Ya toh, janda itu tindakan iman. Oh, nggak punya laki. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar banyak cerita di dalam Alkitab, hidup kita diubahkan, termotivasi. Dan Alkitab mencatat, ketika engkau diberkati, mau menjadi berkat. Atau diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Jadi di dalam hal ini, belajarlah pada jemaat di Makedonia. Jemaat juga di sana diajarkan, terjadi satu perubahan. Yang asalnya dia tidak mau memberi persembahan, dia rubah pada saat itu, dia mau memberikan persembahan macam-macam. Saya tidak ada titipan ya dari siapapun ya. Saya khotbah ini terus terang aja, saya ngedraft sendiri ya. Jangan sampai nanti wah ini titipannya UP, tidak ada ya. Saya kalau khotbah tidak mau dititip-titipi ya. Saya hanya minta aja di atas ngomongnya apa ya itu sudah saya draftkan ya. Apa yang terjadi pada saat itu di jemaat Makedonia? Dia belajar memberikan persembahan. Dan persembahan itu, persembahan kan macam-macam itu, ada diakonia, macam-macam dan banyak itu. Dia tahu, ya toh, memberi persembahan adalah perbuatan kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita diajak oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maukah kita berjalan satu step ke atas yang naik lebih tinggi lagi? Itu pertanyaan dasarnya. Apakah hanya mau begini-begini saja? Sedangkan perilaku daripada orang-orang yang di dunia juga berkembang. Kita pun juga harus iman kita diperkokoh. Naik satu tingkat lagi. Kita belajar. Mungkin hari ini kita kalau ditanya mungkin sama Pak Mayor atau Ibu Mayor. Nih pelayanan nih. Tar dulu mungkin. Ayo pelayanannya, waduh bentar dulu. Waduh GPS-mu kok suam-suam. Ya apa ya Mayor, paling kan gitu kan. Tapi mari kita berubah, men-trigger pikiran kita. Transformasikan pikiran kita. Ada satu ayat yang coba menguatkan kita semua di dalam segala segmen. Karena kita sebentar lagi kan merayakan hari ulang tahun gereja yang sudah waktunya dekat. Bentar lagi juga hari ulang tahun BK. Bentar lagi adalah Natal. Coba dibuka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Di sini kata kuncinya. Janganlah, ini pernah dikhotbahkan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia itu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 3 hal ini yang saya mau bahas. Apa yang baik di dalam persekutuan orang muda. Baik atau paling gampang udahlah ibadah. Ibadah pada pagi hari ini kesucian baik, pasti saudara akan menanyakan baik. Tapi kalau kita naikkan lagi, berkenan, belum tentu. Kocok angel ya,
Angel. Belum tentu. Apakah ibadah pada pagi hari ini bermanfaat dengan firman Tuhan? Bermanfaat pasti kalau saya tanya. Berkenan? Belum tentu. Dan yang terakhir ini yang paling sulit. Sebelum saya mengakhiri. Ya, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Jadi terapkan ini di dalam masing-masing departemenmu. Yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Saya kemarin buka kamus ya. Sempurna itu yang dia katakan, waduh yo angel sempurna kan gitu kan. Sempurna itu milik Tuhan kan. Ya jarang kalau ulangan dapat 10. Dapat 7 aja sudah puji Tuhan ya toh. Angel, gak iso kan gitu toh jawabannya toh. Tapi pada pagi hari ini Tuhan bilang di dalam bahasa yang saya lihat di dalam bahasa Yunani ya, itu artinya sempurna. Sempurna yang dimaksud itu adalah telios. Nanti bisa dikembangkan juga. Buka di kamus-kamus itu akan lebih banyak ya. Jadi bukan kesempurnaan yang Tuhan miliki, tidak. Telios ya. Nah, telios itu ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai laskar-laskar daripada Kristus, ketika melangkah hidupnya percaya kepada Tuhan, memiliki iman, ketemu jati dirinya. Saudara semua ini tidak mungkin menjadi pendeta. Saya tidak mungkin juga menjadi pendeta. Ketemu di dalam dunianya. Saya mungkin berapa kali saya mengatakan dunia saya bukan pendeta. Dunia saya bukan ini. Dunia saya adalah bisnis. Nah, di dalam pelayananmu sama. Jadi kalau seseorang itu memiliki suatu talenta di dalam melayani, sesuaikan karakternya, sesuaikan dengan kemampuannya. Jangan orang yang tidak bisa disuruh bisa. Itu yang menjadi suatu masalah di dalam satu pertumbuhan. Ya kan? Kan tidak semua di dalam satu sekolah itu ketua kelasnya banyak, kan satu kan. Dia leader pasti toh, leader anak-anak kan. Mari kita mau koreksi. Kemudian di dalam kehidupan kita ada berkat yang tersedia kalau saudara memiliki iman dalam pribadi yang tangguh. Pergumulan dengan semua yang akan terjadi. Bisa jadi saudara sehat terus. Bisa jadi saudara hidup di dalam satu keamanan. Siapa yang bisa menjamin ketika kita keluar dalam gereja ini selamat? Enggak ada. Ya toh? Siapa yang bisa? Mari kita belajar mengkoreksi diri kita. Pergumulan boleh jadi. Pelayanan boleh jadi. Yang menjadi lebih baik. Berkat Tuhan boleh jadi lebih baik. Pekerjaanmu juga lebih baik. Mungkin saudara sebagai profesinya apa? Misalnya advokat, misalnya. Notaris, misalnya. Ya toh? Dan inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang terakhir, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sempurna dalam arti kata ada suatu koneksitas antara saya yang memiliki profesi, misalnya sekarang saya profesi bisnis, connect, ya toh, cocok dengan Tuhan dan memberikan pelayanan yang diberkati oleh Tuhan, kesehatannya diberkati oleh Tuhan, pergumulanmu dijawab oleh Tuhan dan dijamah pada pagi hari ini. Saya rasa firman pada pagi hari ini, kita mau mengkoreksi diri kita masing-masing, kita mau belajar lebih dalam dan lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan, supaya hidup jemaat diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala masalah, diberkati di dalam segala hal. Dan ketika ketakutan, kekhawatiran, itu biasa terjadi. Tapi ingat, biarlah apimu terus menyala. Jangan kau padamkan ini.
Ada Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya akan diserahkan pada Bapak. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Hari kita bicara tentang sebuah iman. Iman menjadi kekuatan penting bagi kita dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian. Tadi disampaikan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, maka iman itu harus punya dasar. Iman itu harus punya bukti, saudara sekalian. Kalau saudara gak punya iman yang berdasar, maka kita tidak akan pernah mengalami transformasi, perubahan dalam hidup saudara dan saya. Ya kan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi penting ini saudara-saudara sekalian, selalu mau dengar firman. Jadi kalau Pak Yupi itu tadi mau khotbah, dia kata gak ada boleh yang dia pakai HP, tolong konsentrasi, ya itu penting. Gimana kita bisa bertumbuh dalam iman kita kalau kita gak mau dengar firman. Kalau waktu dengar firman kita hanya ngobrol, hanya cerita, hanya main HP misalnya, gak akan guna. Sia-sia saudara bangun pagi-pagi, sia-sia saudara melayani. Kalau saudara gak konsentrasi dengan firman, untuk dengar firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, mari jalani hidup ini. Hidup ini tidak mudah bagi kita saudara-saudara sekalian. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan persoalan. Tapi mari kita belajar bahwa iman menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita. Pada waktu Yesus berjalan dengan para murid dalam sebuah tantangan besar di mana ada angin ribut yang begitu sangat mendahsyatkan sekali bagi hidup para murid. Maka Yesus katakan dan mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada para murid dan yang lainnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara berkati oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa perjalanan hidup ini tidak mudah. Saudara butuh ketenangan. Maka itu penting namanya saudara punya iman, punya keyakinan, dengar firman, baca firman, renungkan firman. Kadang orang suka dengar firman kalau khotbahnya pendeta yang hebat gitu, wah dia tekun dengar firmannya, dengar, tapi kalau pendeta yang gak hebat gitu, dia gak mendengar firman gitu. Mari kita belajar untuk melihat bahwa setiap orang yang menyampaikan firman, maka ada urapan Allah atas hidup mereka. Mari kita terus mau hidup percaya kepada Tuhan, tenang dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena dalam ketenanganlah ada kuasa Allah yang turut atas hidup kita. Dalam ketenanganlah maka kita bisa melewati semua kehidupan ini. Dalam ketenanganlah maka iman kita mulai timbul dan mulai semakin percaya kepada Tuhan. Ada sebuah pujian mengatakan, Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Waktu aku harus lewat lembah kelam, maka Engkau menemani hidupku. Dan aku percaya waktu aku di tengah-tengah dunia ini berjalan menghadapi apapun, maka ada Roh-Mu yang bekerja atas hidupku untuk selalu mengalami kebaikan-kebaikan hidup-Mu. Rekan pujian ini saudara-saudara sekalian, jalani hidup ini dengan tenang. Percaya bahwa ada Yesus yang bersama dengan kita. Para murid berjalan, mereka dalam sebuah danau, mereka dalam menghadapi kesulitan, maka menjadi tenang pada waktu Yesus ada bersama dengan mereka. Saya gak tahu apa yang membuat hatimu gak tenang hari ini. Sakit penyakitmu, apa yang membuat kau tidak tenang hari ini? Tantangan pergumulan hidupmu, apa yang membuat kau tidak tenang hari ini? Mungkin kondisi keadaan pekerjaanmu, atau hal-hal lain yang sedang membuat kau tidak tenang hari ini. Maka mari selalu datang kepada Tuhan. Karena kita percaya waktu kita datang dalam iman kepada Tuhan, maka kita punya Bapa yang selalu mendengar seruan hati kita. Selalu mendengar seruan hati kita. Dalam hal apapun yang kita hadapi, maka ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Kita akan pujian ini saudara-saudara sekalian. Maka kita punya waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, meminta lagi kekuatan dalam hidup ini, menjalani hidup kita sepanjang minggu ini. Seperti katakan Pak Yupito tadi, kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Keluar dari gereja ini pun kita gak tahu apa yang terjadi. Tapi kita percaya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan iman kita kepada Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Kita akan pujian ini, ada bangku anugerah. Saudara mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan, membawa apapun yang membuat hatimu tidak tenang hari ini, kau perlu doakan kepada Tuhan supaya Tuhan berikan ketenangan dalam hidupmu. Pujian akan mengantar kita dalam doa pada pagi hari ini. Bapa, kau mendengar seruan hatiku.
Bapa kau mendengar seruan hatiku. Gak pernah Tuhan lepaskan kita. Tak pernah kau lepaskan dari kasih Tuhan, dari kasih-Mu. Walaupun kita melewati lembah kelam, persoalan dan tantangan, maka percayalah, dalam kesulitanmu pun maka ada Tuhan yang menemani engkau. Dalam penyakit yang kau hadapi pun maka ada Tuhan yang menemani saudara dan saya. Rohnya bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin. Saya senang pujian ini saudara-saudara sekalian, karena memang waktu saya nyanyikan pujian ini, maka ada ketenangan dalam hidup kita. Saudara melihat kata-katanya saudara sekalian, kata-katanya sangat dahsyat sekali. Saya percaya siapa mencipta lagu ini terinspirasi dari sebuah pengalaman tidak mudah. Siapa menuliskan lagu ini, menciptakan lagu ini, akan dia mengalami sebuah pergumulan, mengalami kesaksian yang luar biasa. Semua kita punya persoalan seperti firman Tuhan katakan tadi. Punya pergumulan. Kita mulai khawatir. Kita mulai gak tenang, gimana kapan saya sembuh? Kapan saya bisa mendapat pekerjaan? Kapan saya bisa mendapat kedudukan, mendapat apapun yang sedang kita pikirkan dalam hidup ini, saudara sekalian. Ada kuasa Allah yang bisa memulihkan hatimu dan menyembuhkan penyakitmu. Dengan pujian ini sekali lagi saudara-saudara sekalian. Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Gak pernah Dia lepaskan hidupmu. Amin. Gak pernah Kau lepaskan dari kasih. Waktu aku melewati masalah Tuhan, gelombang yang besar, melewati lembah-lembah kelam dalam hidup ini, maka Engkau menemani kami Bapa. Amin, amin, amin. Roh-Mu bekerja Tuhan, bekerja selalu kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita masing-masing merenungkan firman Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan.
Belajarlah untuk melihat bagaimana kasih Tuhan yang gak pernah meninggalkan engkau. Apapun beban-beban hidup, apapun yang menjadi kekhawatiran hidupmu hari ini. Hidup ini gak mudah seperti firman Tuhan katakan tadi. Kita gak tahu ke depan. Kondisi kita gak pernah tahu. Tapi hari ini ada Tuhan yang akan memulihkan hidup kita. Akan menyembuhkan hati kita, bahkan penyakit kita. Kita akan ulangi kornya sekali lagi. Kalau saudara maju ke depan silakan, ingin berdiri silakan, dan saya akan berdoa. Untuk saudara-saudara sekalian, rasakan bagaimana kuasa Tuhan sedang mengalir atas hidupmu hari ini. Katakan sama-sama, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapa. Engkau kekal mulia Tuhan. Kau ada sama kami, hadir di sini, memulihkan hati kami Bapa. Menyembuhkan penyakit-penyakit kami Tuhan, menyembuhkan ekonomi kami Tuhan. Bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, terima berkat itu saudara sekalian. Terima aliran kuasa Tuhan. Amin. Amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Amin. Amin. Terima berkat itu. Kita punya Tuhan yang hebat saudara sekalian. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima kemenangan itu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Engkau ada di tempat ini.
apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami tahu Engkau bersama dengan kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang di bangku anugerah. Untuk kami yang sudah berdoa dengan air mata kami yang keluar, dengan syukur permohonan kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya hari ini dalam bait-Mu ini, hamba berdoa, Tuhan dengar doa kami. Tuhan jawab pergumulan-pergumulan kami Bapa. Hamba berdoa setiap kami yang bertelut di hadapan Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau ada di tempat ini Bapa. Dan kami tahu Engkau memulihkan kami. Engkau menyembuhkan kami. Karena kami punya Tuhan yang besar. Yang sudah berjanji. Dan pasti menggenapi janji-Mu atas hidup kami. Kami yang berdiri Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa kami. Kami yang duduk, yang kami berdoa. Tuhan juga dengar doa kami. Kami membawa semua pelayanan di Korps 2 Surabaya ini. Dari mulai pelayanan orang muda, sampai orang dewasa. Tuhan memberkati. Tuhan menolong Tuhan. Sehingga pelayanan terus berkembang. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan semakin banyak orang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Membasrahkan semua umat-umat Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau berkati mereka dalam semua aktivitas mereka. Dimanapun mereka ada, kemanapun mereka pergi. Dan apapun mereka usahakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan buat umat-umat-Mu beruntung atas hidup mereka. Langkah mereka langkah berkat. Tangan mereka tangan berkat. Sehingga mereka usahakan dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Maka Tuhan buat mereka beruntung. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan-kegiatan ibadah sepanjang minggu ini pun diberkatilah oleh Tuhan. Terpujilah Tuhanlah doa kami. Dalam Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita dengarkan pengumuman Korps dari Bapak Yudito. Sekolah minggu ada ya? Oke, terima kasih pada kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Saudari Regina sebagai pemimpin ibadah dan semua yang melayani pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Sebentar ada ibadah sekolah minggu, sebentar juga orang muda ada yang mau berangkat ke Batu ya, ke luar kota ya. Kemudian sebentar sore ada ibadah tebusan ya. Dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Kemudian pada hari Rabu ada ibadah PSSD yang diprakarsai oleh tim LOM. Ya, pada pukul 7 ya. Pukul 7 atau setengah 7? Oh, pukul setengah 7. Setengah 7 hari Rabu tim LOM yang memprakarsai. Doakan terus ya, pembangunan ini memang jalan ya, bukan tidak jalan ya. Seminggu ini apa yang dikerjakan? Potong pohon ya. Potong pohon ya. Kemudian apa lagi ya? Tidak tahu, 2 lah, satunya lupa ya. Ini akan dilanjutkan, saya nggak mau bongkar pasang ya. Jadi saya tunggu perintah aja. Sebab bangunan ini adalah bangunan yang berbentuk fasad. Ada yang berkembang kok tidak di kaca katanya. Kalau di kaca berarti untuk ruang ibadah. Kalau ada ruang ibadah dibutuhkan listrik. Listriknya harus nambah dulu sama AC, uangnya kurang ya. Jadi supaya paham ya, kalau ada usul ya dengar-dengar aja, saya dengar-dengar aja. Memang saya nggak ada titipan daripada Pak Mayor, nggak ada lah ya. Jadi saya dengar, oh ini. Jadi terserah ya, sampaikan aja, nanti tinggal keputusannya adalah itu. Kalau enggak nanti bingung yang kerja ya. Jadi itu kan prosesnya masih panjang ya, keramik, nembok, kemudian kalau itu fasad ya harusnya lepas ya. Tapi kalau memang mau dipakai ruang ibadah ya harus bisa berkaca, tapi harus ada AC-nya dan harus ada
listriknya yang cukup ya. Listriknya aja susahnya setengah mati. Mungkin Bapak Ibu Saudara harus ketahui listrik kita itu 3 juta lebih katanya. Loh, kalau 3 juta lebih ya mahal saya bilang ya. Padahal itu sudah gereja ya. Berbenah ya satu-satunya. Jadi saya kembalikan aja, saya tinggal tunggu perintah. Kalau lanjut ya saya lanjutkan, kalau enggak kita berhenti dulu supaya apa? Supaya ya hemat, enggak bongkar pasang ya. Kalau bongkar pasang itu 3 kali kerja loh, nah main-main ya. Susah bayar tukang nanti saya. Ya. Jadi kalau peremajaan mobil gereja berjalan terus ya, tapi dananya masih kurang banyak ya. Tolong dibantu ini. Kalau tidak dibantu nggak jalan ini. Ya. Belajar daripada jemaat Makedonia ya. Saya sudah nganu yang pembangunan saya bantunya. Tapi yang kalau mobil harus sama-sama ya. Oke, saya rasa itu aja. Belajar daripada jemaat di Makedonia ya. Perubahan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Yupito Muntono atas pengumumannya Pak. Ya, pembangunannya tapi jalankan saudara-saudara sekalian. Memang tadi ya sampaikan oleh Pak Yupito itu seperti itu, benar. Jadi memang ya sampingnya kan ditutup tembok saudara sekali, tembok atas itu Pak ya, tembok di bawah lalu tengahnya kaca. Tapi kacanya itu bisa dibuka-buka gini Pak ya, bisa didorong gitu, sliding gitu ya. Jadi itu akan dibuat sebelahnya karena kemarin itu pastilah kan kalau kita main musik nyanyi kan terdengar keluar gitu loh, bisa mengganggu orang. Jadi memang ditutup, sama sampingnya juga tutup Pak ya. Samping yang ada itu tutup. Nah tinggal depannya ini dikasih apa railing, railing apa ya? Railing itu railing itu. Nah itu yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya ya. Jadi masukan boleh ada saudara-saudara sekalian, tapi tetap kita harus melihat hal-hal yang harus kita perlukan juga. Saya setuju kalau pakai AC, saya senang sekali Pak. Iya tuh, senang sih pakai AC ya Pak ya. Uangnya katanya. Ya, tapi memang dananya kita harus mulai pikirkan ya. Jadi karena ini kan kita 2 listrik ya. Kalau yang ini 23.000, yang rumah itu 900. Ya, karena kalau kita pakai di atas, ini kan lampu udah dipasang. Itu ambilnya kan dari rumah. Gitu. Karena di rumah itu pemakaiannya tuh listrik, mesin cuci, AC, mesin cuci, mesin air gitu. Jadi memang itu kalau udah hidup semua biasanya nganjlok dia karena cuma 900 watt. Gitu. Jadi ya tadi bayarannya seperti itu ya, itu terjadi dalam tiap bulan, apalagi kalau Natal biasanya dia akan semakin bertambah gitu ya. Jadi mari kita sama pikirkan, saya pikir tetap dikerjakan Pak, apa yang sudah kita rencanakan itu Pak. Ya kan? Soalnya udah ada listriknya. Ya. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian, nanti direncanakan jam 12 ya. Jam 12 akan berangkat ya anak-anak yang ketua HRP, karena jam 2 sudah bisa masuk hotel. Jadi rencana kita jam 12. Gak tahu berapa jam ke sana nih, siapa yang udah bersin ke sana nih, ke Batu. Pak Ron ini berapa jam Pak Ron? 2 jam ya? 2,5 jam ya? Oh ya weekend ini ya, oke. Iya, paling enggak ya setengah 12 jam 12 lah ya. Supaya lebih kita santai ya. Saya pikir semua anak-anak muda sudah dapat nomor kamarnya, tinggal mengambil kuncinya. Sudah ya, Devi ya. Tinggal mengambil kuncinya ya. Nanti anak-anak yang akan mau pergi akan kumpul, nanti akan makan di sini saudara-saudara, baru kita berangkat sama-sama ke sana ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian saklar lampu kita agak rusak sebelah kanan satu, sehingga lampunya itu ada berapa enggak hidup karena saklarnya. Gimana Pak Yobi ya? Aman ya? Aman ya, karena Pak Yobi udah siap, saya sudah belikan alatnya, tinggal memasangnya. Tadi kita pasang biaya gitu saya takut juga itu kebakarannya karena sebelahnya ya. Jadi bisa agak diperbaiki karena sudah ada saklar ininya, tinggal bisa dipasang supaya kita lampunya semua bisa hidup bagian belakang sana saudara-saudara sekalian. Saya rasa itu aja yang berulang tahun pada tanggal 21. Oh ya, Devi ya, cuma 1 orang banyak minggu ini tanggal 21, Devi yang berulang tahun, betul ya? Betul. Ya dibilang kalau betul kayak Ibu Endang kan salah kata Ibu Endang separuh tanggal 3 katanya, benar dia. Nah, benar. Jadi jangan malu kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Ya. Nah, Devi tanggal 21 berulang tahun. Saya rasa itu ya saudara-saudara sekalian, ada Wasda dan PKP hari ini, benar mana nih? Ketua PKP, betul? Sekretaris Wasda benar? Bu, ada Wasda dan PKP hari ini di lantai 2. Belum gedung baru ya. Belum sampai gedung barunya. Mungkin nanti pas ulang tahun Korup sudah jadi tuh Pak kali ya.
ya di sebelah sana ya. Jadi kita akan ada wasuda dan PKP. Sekolah minggu tetap ada ya Pak Budi bersama-sama. Semua kita melaksanakan kegiatan itu dengan beriringan dan bersama-sama. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan menerima doa berkat hari ini. Kita akan sebuah pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari terima berkat Tuhan, terima berkat Allah. Bagi Dia, bagi Dia pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Kami berterima kasih Tuhan, semua yang kami lakukan dalam ibadah ini hanya bagi Tuhan. Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami serahkan semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati kami. Apapun tugas yang kami lakukan hari ini, Tuhan tolong kami dan berkati kami Bapa, supaya kami terus boleh memuliakan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali pulang. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami tiba bersama selamat. Semua kegiatan ibadah kami lakukan hari ini, baik itu ada ibadah sekolah minggu, ada wasda dan PKP, ada ibadah tebusan pada sore hari, Tuhan juga memberkati. Maka itu sebabnya doa kami, terpujilah Tuhan. Kami akhiri ibadah kesucian pada pagi dengan ucapan syukur. Dalam kami sudah berdoa, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.